Pace Ebene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Alam Saragi, kali ini dalam renungan singkat. Renungan kali ini saya ambil dari dua bacaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, sedangkan bacaan kedua diambil dari kitab Daniel bab 13 ayat 41c sampai dengan ayat 62. Judul renungan ini saya berikan adalah bijaksana dalam hidup menurut kebijaksanaan Yesus. Dalam Injil dikisahkan bahwa pagi-pagi buta Yesus sudah berdoa di bait Allah. Ia meminta kekuatan kepada Allah sebelum ia kerasulan. Hendaknya kebiasaan Yesus ini juga kita tiru dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa sejenak meminta kekuatan kepada Allah. Setelah Yesus selesai berdoa, ia ditemui banyak orang. Kesempatan ini digunakan Yesus untuk memberi mereka pengajaran. Mereka duduk menghadap Yesus. Sikap duduk merupakan sikap siap sedia mendengarkan firman Allah. Maka ketika dalam perayaan Ekaristi, ketika bacaan pertama dan kedua dan homili, kita umat diperkenankan duduk. Dari sini kita hendak mengatakan bahwa duduk merupakan sikap siap mendengarkan firman Allah. Lalu dalam Injil juga dikisahkan bahwa ketika hal itu terjadi, orang Farisi membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina. Mereka mengatakan kepada Yesus, mau diapakan perempuan ini? Dalam situasi ini, Yesus mengalami dilema. Dilema artinya ada dua keputusan yang bertentangan dan sangat sulit. Dilema yang pertama adalah, dalam kebiasaan orang Yahudi, orang yang ketahuan berzina adalah dihukum berat. Hukuman tersebut adalah merajam perempuan itu sampai mati. Artinya melempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Nah, apa yang mau dilakukan Yesus terhadap hal itu? Jika Yesus mengatakan rajamlah dia, maka ia sama saja menentang apa yang dia katakan, yakni selama ini dia menyatakan cinta kasih. Dengan melempar batu itu berarti dia sama saja menolak apa yang dia katakan. Sedangkan jika ia mengatakan tidak, orang Yahudi mempercayai bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud, yakni orang yang mengakui hukum Taurat. Maka jika Yesus melarang hal itu, berarti dia menolak hukum Taurat. Berarti Yesus juga bukan Mesias. Inilah dilema yang dialami Yesus. Nah, namun Yesus memberi jawaban yang sangat bijaksana, yakni siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, maka ialah terlebih dahulu melempar batu kepada perempuan itu. Jawaban Yesus itu adalah sungguh sangat bijaksana. Mengapa demikian? Karena tak seorang pun yang berani merajam perempuan itu. Malahan mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus, mulai dari yang paling tua. Nah, kebijaksanaan ini juga sudah dinyatakan, atau kebijaksanaan Yesus ini telah dinyatakan di dalam bacaan kedua melalui kitab Daniel. Dalam kitab Daniel dikisahkan bagaimana Susana itu dijebak oleh seorang tua-tua. Seorang tua-tua adalah orang yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi. Mereka ini sebagai pengajar-pengajar. Mereka memiliki pengaruh. Namun mereka menyukai Susana yang sudah memiliki suami. Maka karena hawa nafsu, mereka menjebak Susana agar mau berbuat zina dengan mereka.
Tetapi Susana menolak. Dan dengan itu dia akhirnya harus menanggung segala penderitaan yang terjadi akibat penolakan tersebut. Mengapa demikian? Karena kedua tua-tua itu menjelek-jelekkan Susana di depan umum, sehingga dia juga harus dihukum karena dia ketahuan berzina. Namun menghadapi hal ini, Daniel bersikap sangat bijaksana. Daniel tidak langsung termakan oleh perkataan kedua tua-tua itu, tetapi dia mencari kebenaran. Caranya adalah dia memanggil kedua tua-tua itu dan berbicara satu persatu. Daniel berbicara kepada tua-tua yang pertama. Ia mengatakan, "Di bawah pohon manakah engkau melihat mereka berzina?" Maka tua-tua yang pertama itu mengatakan, "Di bawah pohon berangan." Sedangkan tua-tua yang kedua mengatakan, "Di bawah pohon mesui." Dari kedua jawaban ini, Daniel menyimpulkan bahwa mereka itu berbohong karena mereka tidak sama-sama menjawab hal yang sama. Maka pesannya untuk kita adalah, marilah bijaksana dalam hidup. Kita seringkali termakan oleh omongan orang, atau kita buru-buru memutuskan tanpa mencek kebenaran yang ada. Maka jika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, janganlah kita terlebih dahulu menghakimi orang, tetapi ceklah kebenaran apa yang ada. Dalam suatu masalah, kita tidak boleh mendengar penjelasan dari satu pihak, tetapi kita harus mendengar penjelasan dari dua pihak agar kita dapat menimbang-nimbang apakah perkara itu kesalahan siapa, atau apa yang mau dibuat, apa solusi yang mau diambil dari masalah tersebut. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bijaksana dalam hidup. Mengambil keputusan jangan terburu-buru. Mengambil keputusan dalam suasana hati yang tidak tenang, pasti keputusan tersebut akan salah. Marilah mengambil keputusan dalam hati yang dingin. Artinya, kita memutuskan sesuatu dengan pikiran, dengan pertimbangan yang masak. Dengan demikian, kita akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Semoga renungan singkat ini berguna dan dapat kita resapkan dalam hati kita masing-masing. Semoga pace e bene.